Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, baik yang mengikuti ibadah onsite, baik mengikuti ibadah live streaming. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita beribadah pada sore hari ini. Biarlah kita tidak sia-siakan kesempatan pada sore hari ini, dan kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Biarlah kuasa Tuhan menjamah setiap kita melewati setiap hari bersama dengan Tuhan. Biarlah kita boleh rasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menjadi kesulitan kami, Tuhan beri jalan keluar. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, oh sungguh Tuhan, Engkau memberi keringanan kelegaan pada kami. Setiap masalah Tuhan sudah bereskan. Setiap apapun yang kami sedang umuli Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Segala puji syukur kami naikkan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami bawa setiap apapun beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan, dan Kau yang akan memberikan kemenangan bagi kami, dan kami percaya kami adalah orang-orang yang menang. Kami lebih dari pemenang, dan kami percaya kami menang atas setiap persoalan kami. Kami boleh melihat Tuhan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini dari awal pertandingan, dan kami percaya Tuhan, oh Tuhan kehadirat membuat kami bersuka cita. Kami boleh datang dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan tetap bangkit berdiri lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian ini boleh membawa kita lebih mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Menjadi pemenang dalam segala perjalanan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kuat berdiri ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya ada kekuatan waktu kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersama, dari suku dan bangsa,
Amin. Sebab kuasanya hebat atas kita. Amin. Kita puji Allah dari utara ke selatan. Yes. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kuasamu dahsyat Tuhan. Kuasamu besar. Amin. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan yang disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya beri kesempatan yang mungkin ada yang mau bersaksi ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Kesempatan baik untuk saudara bersaksi menyaksikan cinta Tuhan. Silakan Apakah duduk. ada? Silakan duduk. Oke, kalau nggak ada, mungkin ditunda ya. Minggu depan, oke nggak apa-apa. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saya undang kembali untuk saudara bangkit berdiri. Kita boleh melihat firman Tuhan selalu bekerja. Yes. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
kekuatan kami adalah firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Berbicaralah Bapa, sampaikanlah pesan-Mu Tuhan. Urapi hamba, inama asih, inama ayah, uribi asa unyanyi. Aku percaya malam hari ini Tuhan, uribi asa nanai, setiap kami yang hadir di tempat ini, oh ya nama air yang seri, kami menerima berkat yang luar biasa dari Engkau. Uribi asanai. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus yang percaya, sama-sama dengan saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saudara masih ingat hari ini hari keberapa? Hari keempat. Luar biasa. Ini hari keempat. Ya, setiap malam kita terus berdoa. Kita meminta belas kasih Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika hari pertama kita berdoa, Tuhan perlihatkan sebuah kunci emas. Artinya Tuhan katakan, aku akan memberikan kunci emas ini kepadamu. Amin. Siapa yang percaya katakan amin. Apa yang kau imani hari ini terjadi dalam hidupmu. Luar biasa. Hari kedua kita menyembah. Kita hanya menyembah Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya nggak cari berkat-Mu. Saya nggak cari berkat, tapi saya cari Tuhan Yesus. Karena saya rindu setiap kita boleh mengalami perjumpaan Tuhan. Hari yang kedua, saudara kita, Tuhan memberi saudara dan saya sebuah mahkota yang berbagai macam ukuran. Ya, jadi Tuhan berikan bagi setiap kita. Pada hari ketiga, kita melihat burung merpati. Tuhan lepaskan. Artinya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Luar biasa. Dan hari ini kita belajar. Tuhan ingatkan, nak, terus belajar seperti Yusuf. Tadi malam ketika kita berdoa, Tuhan sudah ingatkan, belajar seperti Yusuf. Mari kita buka ayatnya, Kejadian 39 ayat 23. Saudara, kita mau membaca bersama-sama firman Tuhan ini, saudara. Kejadian 39 ayat yang ke-23. Ya, kita baca sama-sama. Udah dapat? Yuk. 2, 3. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat berhasil. Sama-sama katakan dengan saya, kita profetik, apa yang aku kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara akan menerima. Usahamu, bisnismu, ekonomimu, apapun yang sedang kau rintis atau kau kerjakan, ini janji Tuhan. Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari saudara respon firman ini, karena firman ini Tuhan akan genapi dalam hidup saudara kalau saudara percaya. Hari ini saudara, Yusuf adalah orang pilihan Tuhan. Luar biasa. Yusuf selalu hidup di dalam kebenaran. Yusuf selalu taat sama Tuhan. Yusuf setia, dia tekun sama Tuhan. Oleh sebab itu Yusuf dipilih oleh Tuhan. Yusuf juga orang yang takut akan Tuhan. Mungkin saudara sudah membaca tentang Yusuf. Namun saudara, di dalam perjalanan kehidupan Yusuf, ya saya membaca firman ini, hari-harinya penuh dengan beban, hari-harinya penuh dengan tantangan, hari-harinya diwarnai dengan berbagai pergumulan di dalam hidup Yusuf. Mungkin saudara,
Kita melihat betapa yang dihadapi Yusuf setiap hari itu begitu berat, saudara. Tapi dia tidak beranjak dari Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia memiliki satu keintiman dengan Tuhan. Saudara tahu cerita Yusuf? Yusuf dijual oleh siapa, saudara? Oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf dia dijual untuk menjadi budak di Mesir, saudara. Luar biasa. Saat Yusuf dijual, hatinya sedih gak? Pasti sedih. Dia dijual menjadi budak. Bukan itu aja, saudara. Ketika dia di rumah orang Mesir, dia juga dapat lagi masalah. Apa, saudara? Dia difitnah oleh siapa? Ada yang tahu gak? Istrinya Potifar. Ya, istrinya Potifar. Aduh, luar biasa nih Yusuf. Yang akhirnya Yusuf begitu menderita, begitu mengalami kesusahan, begitu mengalami kesulitan, tekanan, pergumulan di dalam hidupnya. Yang pertama, dia dijual oleh keluarganya. Yang kedua, dia difitnah. Saudara dengar baik-baik. Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Ketika Yusuf menderita, ini firman Tuhan. Apa yang dialami Yusuf? Karena Yusuf terpaut hatinya kepada Tuhan, Tuhan menyertai dia. Amin, saudara. Walaupun dia mengalami difitnah, walaupun dia dipenjara, walaupun dia dijual, Tuhan ingatkan buat saudara. Saya rindu setiap kita di tempat ini, saudara. Meskipun berbagai ujian Yusuf hadapi, Tuhan izinkan Yusuf alami, saudara. Tapi Tuhan tidak tinggalkan dia. Ujian, proses dia alami. Betapa menyakitkan hatinya, dikecewakan, difitnah, saudara. Apa yang terjadi? Dia tidak beranjak dari Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan. Saudara, luar biasa. Dan ini janji Tuhan. Tuhan katakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya kalau Tuhan menyertai hidupmu? Angkat tangan, saudara. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus menyertai hidup aku. Aku percaya keluargaku, anak menantu cucuku, suami istriku, usaha, bisnis, pelayanan, ekonomiku. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku gak takut, karena aku punya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Luar biasa. Apa yang dialami Yusuf? Ini Tuhan nyatakan firman ini bukan buat Yusuf saja, tapi buat saudara-saudara yang ada di tempat ini. Ini yang Tuhan sampaikan. Apa yang dialami oleh Yusuf, begitupun sering terjadi dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari kehidupan kita diwarnai dengan persoalan, dengan pergumulan. Mungkin kita dikecewakan, kita difitnah. Saudara dengar baik-baik, saudara. Siapapun boleh mengintimidasi hidup saudara. Siapapun, saudara, boleh menjahati hidup saudara. Siapapun boleh mengkhianati hidup saudara. Namun satu hal, saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yusuf tidak dipermalukan oleh Tuhan, walaupun dia harus masuk ke penjara. Tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Saudara, kalau saudara percaya kalau Tuhan menyertai hidupmu, hidup saya, apapun yang menghadapi hari ini, Tuhan akan membela engkau. Katakan, Yesus akan membela aku. Yesus akan menolong aku. Aku percaya, aku disertai Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Buka hati kita, ada Tuhan yang selalu menyertai. Saudara, ini hari keempat. Kami dari tanggal 7, kami terus berdoa. Kami tidak minta apa-apa sama Tuhan. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat kerinduan saudara. Tuhan melihat kehadiran saudara untuk berdoa,
Dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan, oleh sebab itu saya mendapat tuntunan, ayo nak berdoa. Kesusahan akan semakin terus. Pangan akan semakin sulit. Harga akan semakin naik. Bahan bakar semua akan naik. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak pernah takut. Kita punya siapa? Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan pasti membela engkau. Tuhan pasti menolong engkau. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak Tuhan yang selalu mengangkat tangan kepada Dia. Ada amin, saudara? Ketika hari ketiga, mungkin yang selalu bersama dengan saya berdoa, ada yang ingat Tuhan katakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi aku, kata Tuhan. Amin. Sekalipun aku mengalami kerugian, sekalipun usahaku menurun, ekonomiku menurun, barang-barang naik, tapi Tuhan berjanji, bagi engkau tidak mungkin, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saat hati kita terpaut, saat hati kita menyembah Tuhan, saat kita berkata, Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu Yesus di dalam hidupku, dalam menjalani kehidupan, saya perlu Tuhan. Saudara mungkin masih ingat, ketika kita menyembah Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak cari berkat. Amin. Saya kumpul di tempat ini, saya berdoa, saya memuji, saya menyembah Tuhan. Saya tidak cari berkatnya Tuhan, tapi saya cari Yesus, karena saya perlu Tuhan Yesus sebagai kekuatan di dalam hidup saya untuk menghadapi hari-hari ini. Sama yang seperti Yusuf alami. Kekuatan Yusuf hanya ada pada Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yuk sama-sama dengan saya dengan iman, saudara. Apa yang kau perkatakan kalau engkau percaya terjadi dalam hidupmu? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pintu berkat dibukakan bagi aku. Pintu pemulihan dibukakan bagi aku. Pintu kesembuhan aku terima di dalam nama Yesus. Pintu kesempatan untuk aku melayani, untuk aku bekerja, untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Pintu berkat dicurahkan dalam hidup aku. Dan aku akan menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya dengan saya sama-sama mau katakan amin. Pintu kuncinya sudah diberi buat saudara. Hari pertama Tuhan perlihatkan kunci yang emas, saudara, bagus sekali. Ini kunci bagi engkau, anak-anakku yang selalu mengandalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan. Ini aku beri kunci. Saudara sudah menerima kunci itu, yang percaya katakan amin. Kunci itu untuk apa? Untuk membuka pintu berkat, pintu pemulihan, pintu kesembuhan, pintu kesempatan. Itu untuk membuka. Saya teringat di dalam Wahyu 3, coba lihat ya. Wahyu 3 ayat 7. Iya. Wahyu 3 ayat 7, tolong. Kita mau baca sama-sama. Kita sudah punya kunci. Katakan, saya punya kunci yang Tuhan beri untuk membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu pemulihan, pintu-pintu kesembuhan. Yuk, kita baca. Wahyu 3 ayat 7. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang apa, saudara? Kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Siapa yang percaya katakan amin. Saudara akan terima. Ini firman kata Tuhan. Saudara, kita sudah memegang kunci pintu-pintu itu yang tadi saya sebutkan. Bahkan apabila ia menutup, siapa yang menutup? Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat membuka. Amin. Kita bersyukur anak-anak Tuhan. Kita bersyukur apabila ia membuka, tidak ada satupun yang dapat
Saya percaya saudara, tidak ada yang dapat menutup. Amin. Sebab itu saudara, untuk mendapatkan hal ini saudara perlu iman. Iman yang bagaimana? Iman yang kuat, iman yang dipertajam. Perkatakan firman ini, karena firman ini ada kuasa. Amin. Luar biasa saudara. Oleh sebab itu penyertaan Tuhan itu selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Ketika Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, dan saudara yakin kalau Tuhan selalu ada bersama dengan engkau, maka pengharapan yang luar biasa itu akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Karena apa yang kau harapkan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Kita pasti menerima, bahkan kita memilikinya. Saudara belajar seperti Yusuf, di mana dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika dia mengalami proses sakit nggak saudara? Ketika Yusuf mengalami proses sakit nggak? Tapi Tuhan izinkan saudara. Saudara, Yusuf mengalami berbagai ujian, tapi Yusuf dapat melewatinya. Karena dia tahu, dia percaya kalau berjalan bersama Tuhan. Ketika dia mengalami proses yang Tuhan izinkan, Yusuf tahu pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Hari ini saudara, jangan lihat proses yang sedang kau hadapi. Jangan lihat pergumulan yang sedang kau hadapi, masalah yang sedang kau hadapi. Mungkin ketika kau mengalami krisis di dalam keluarga, dalam ekonomi, dia di mana usahamu mulai menurun. Dengar baik-baik saudara, Tuhan punya rencana di dalam hidupmu. Amin. Lihat, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kalau Tuhan sampai izinkan ini terjadi di dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28. Tuhan katakan, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Apapun yang kau hadapi hari ini, percaya Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika kita diproses, jangan mengeluh, jangan sedih, jangan nyalahin Tuhan, jangan mengasihani diri. Kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Asal apa saudara? Asal hidup kita hidup di dalam kebenaran. Ada amin saudara. Yusuf adalah orang yang takut Tuhan. Ini contoh dalam hidup kita, ini teladan yang Tuhan minta hari-hari ini. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo kita mau takut akan Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang Yusuf alami, dia selalu menjadi seorang yang selalu berhasil. Apa yang dikerjakan oleh dia, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung. Kalau saudara dan saya, di dalam segala aspek kehidupanmu, usahamu, dagangmu, bisnismu, engkau selalu mengangkat tangan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa, berserah sama Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Bukan hanya itu saudara, Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena dia intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia seorang yang rendah hati. Kenapa Yusuf dapat diangkat? Karena dia punya hati yang mengasihi. Dia tidak membenci, tapi dia mengampuni. Luar biasa. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Yusuf tidak suka kepada orang-orang yang congkak, pada orang-orang yang sombong.
kita, saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan gak suka orang yang congkak, orang yang sombong. Tuhan melihat orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah berkata keberhasilanmu, kesuksesanmu, kekayaanmu, jangan pernah berkata itu buah dari jeripaya lelahmu. Hati-hati. Setelah doa kita sharing dengan satu bapak dan ibu, kita terberkati, saudara. Sharing ini membangun setiap kita. Mungkin yang saudara sampai jam 10 malam kita sharing setelah doa. Luar biasa, saya pribadi merasa terberkati. Apa, saudara? Dia mengatakan bahwa keberhasilan, harta benda, kekayaan yang aku miliki itu titipan Tuhan. Amin. Gak ada yang aku banggakan. Karena saya percaya, saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Luar biasa, saudara. Bagaimana dengan saudara? Dapatkah kita berpikir seperti ini? Ini yang Tuhan mau. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kesuksesan, keberhasilanmu bukan karena kekuatanmu, kehebatanmu, bukan karena uangmu, bukan karena jeripayahmu, tapi itu semua Tuhan percayakan untuk saudara kelola. Maka Tuhan, saya mau katakan pada saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan bendahara-bendaharanya Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Berapa banyak yang menjadi bendaharanya Tuhan? Pasti semua mau jadi bendaharanya Tuhan, ya. Tapi kita mau belajar dengan kerendahan hati. Anak-anak Tuhan, saya terberkati ketika seorang ibu, bapak bilang, itu titipan, Bu. Itu titipan buat saya. Itu titipan Tuhan buat saya. Itu Tuhan percayakan kepada saya. Dan Tuhan katakan, engkau jadi pengelola. Ketika saudara dan saya diberkati Tuhan, jadilah pengelola yang baik, yang takut Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika saya renungkan ini, firman Tuhan, Tuhan ingatkan di dalam Yohanes 15. Coba kita lihat yuk, Yohanes 15 ayat 5b. Semua harta benda, jeripaya kesuksesan kita, itu hanya titipan dan berkat dari Tuhan. Saya sangat terberkati. Kenapa? Karena pada waktu kita pulang tidak bawa apa-apa. Kita datang nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Semua harta benda ditinggalkan. Yang dibawa kepada Tuhan adalah iman dan roh, kesetiaanmu, ketekunanmu, kesungguhanmu kepada Tuhan. Kita baca, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar siapa? Di luar Tuhan, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang percaya katakan amin. Kita gak punya kekuatan apa-apa. Semua Tuhan yang beri. Kuncinya apa, saudara? Kita melekat kepada pokok anggur. Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Amin. Tuhan katakan, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Saya bukan mengajarkan teologi kemakmuran. Tidak, saudara. Tapi saya mengajarkan satu iman. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang hidup, yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, jangan cari berkatnya, jangan cari tangan Tuhan untuk memberkati kita, tapi cari Yesus. Saat saudara mendapatkan, berkat itu akan diberikan. Amin.
Sebab itu saudara, kamu tidak dapat berbuat apa-apa kata Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi apa yang kita punya, bisnis, usaha, dagang, ekonomi kita, itu Tuhan yang percayakan buat saudara. Malam hari ini saudara dengar baik-baik. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi engkau malam hari ini, yang engkau mau membuka hatimu dengan iman. Pengurapan keuangan akan Tuhan beri bagimu. Amin. Krisis boleh ada, goncangan boleh ada, tapi engkau tidak alami. Kenapa? Karena Allah menyertaimu, Tuhan mengurapimu, dan tangan Tuhan memberi engkau kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatimu, hati yang melekat kepada apa? Pokok anggur. Siapa pokok anggur kita? Yesus. Di akhir zaman ini mari kita mau melekat, dekat, lebih intim lagi sama Tuhan. Bangun mesbah. Saudara dengar baik-baik. Jangan pernah mengukur keberhasilan dengan keuangan. Banyak orang yang merasa uangnya udah banyak di bank, wah di rumah udah gak bisa kehitung deh. Dia merasa sudah berhasil. Tuhan tidak lihat itu. Hati-hati. Tapi kita, Tuhan rindu setiap kita boleh selalu mengoreksi hati kita. Apakah kita melekat dengan pokok anggur? Sebagai ranting, apakah kita dekat dengan pokok anggur? Dengan sumber si pemberi berkat dalam hidup saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Malam hari ini saudara, banyak orang yang sudah diberkati tapi tidak sadar kalau berkat itu dari Tuhan. Amin. Tapi saudara dan saya di tempat ini, kita diberkati, kita sadar bahwa berkat itu dari Tuhan. Amin. Biar kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Yusuf diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola pangan di Mesir. Saat terjadi kelaparan, saat terjadi krisis, Yusuf diberi kepercayaan. Justru dia diberkati Tuhan, melimpah berkat, sehingga dia bisa memberkati keluarganya, orang tuanya. Luar biasa saudara. Percaya saudara di tempat ini, saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang percaya yang dapat dipercaya. Amin. Tadi malam Tuhan katakan di dalam firman-Nya, aku sedang mencari orang percaya yang dapat dipercaya. Katakan di hatimu, aku Tuhan. Amin. Tuhan sedang mencari orang percaya yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya keuangan, menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Dipercaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Siapa yang mau angkat tangannya? Amin. Hari ini kita mau berjalan dengan iman. Kalau saudara mau mengalami, ini firman Tuhan. Latih imanmu, pertajam imanmu, dan mulai hari ini saudara berjalan dengan iman, maka engkau akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Ada berkat yang Allah nyatakan. Mungkin saudara, Bulani, wah gak mungkin, ini ngomongnya berkat. Enggak. Saya percaya Tuhan mengenal setiap orang yang intim dekat dengan Dia. Tuhan mengenal setiap orang yang melekat dengan Dia, yang selalu memiliki hubungan. Mari saudara, saya mau mengajak saudara di penabur benih, dimanapun saudara yang mengikuti live streaming, mari kita hari-hari ini saudara, kita mau bangun keintiman, pertajam iman kita. Mari kita mau terus datang selalu bersyukur, bangun mesbah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara mau menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yuk katakan dengan saya menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Hari ini
rema firman Tuhan. Pesan Tuhan buat saudara dan saya, Tuhan akan mengangkat hidupmu luar biasa. Tuhan akan mengangkat hidupmu luar biasa. Siapa yang percaya katakan amin. Yuk katakan bersama saya, Tuhan akan mengangkat hidup saya luar biasa. Saya mengalami penyertaan Tuhan. Saya tidak takut, saya tidak gentar. Sebab ketika Tuhan menyertai saya, Tuhan menjadi pembela saya, Tuhan menjadi penolong saya, dan Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Ketika Tuhan sudah buka, tidak ada satupun yang bisa menutup pintu. Oleh sebab itu malam hari ini, sebentar kita mau masuk di dalam perjamuan, pilih koreksi hati kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bicara sama Tuhan, Tuhan aku perlu Tuhan. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Amin saudara. Kita mau minta ampun kalau selama ini kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita merasa harta benda yang kita miliki, kesuksesan, keberhasilan, itu jeripayah, lelah kita, usaha kita. Tapi dengar baik-baik, itu semua karena Tuhan percayakan saudara untuk memberkati hidupmu. Itu titipan Tuhan. Dan saudara menjadi orang yang dipercaya untuk mengelola. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang WL, singer, para imam untuk maju ke depan. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, engkau yang punya usaha, bisnis, ekonomi, mungkin sedang mengalami penurunan. Hari ini Tuhan mau memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan memberikan bagi engkau. Yang pertama adalah kunci emas untuk membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu pemulihan, pintu-pintu kemurahan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan mutiara yang berkilau putih. Artinya Tuhan mau promosikan engkau, promosikan bisnismu, ekonomimu, usahamu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang kau kerjakan, percaya, ketika kau dekat melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membela engkau. Hari ini buka hatimu. Hari ini buka hatimu. Karena Tuhan mau mempercayakan segala sesuatu di dalam hidupmu. Kalau engkau percaya dengan iman firman Tuhan ini, engkau akan menerima. Karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sesuatu yang luar biasa. Malam hari ini ketika engkau datang merendahkan hati pada Tuhan dan berkata, aku perlu Tuhan Yesus. Aku perlu Tuhan, aku tak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus. Aku mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Malam hari ini saudara, katakan, berdoalah, memintalah. Percaya, kuasa Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Ada kemuliaan Allah yang Allah akan nyatakan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, sekolahmu, ekonomimu. Tuhan akan adakan perbedaan. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Mari berdoa saudara. Haleluya. Haleluya. Gloria Rapa Ashikenenai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami. Kami minta perkenan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, perbuatan, tingkah lakuku yang tidak berkenan. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang melukai hati-Mu, ampuni kami.
Kalau ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kami Tuhan, saat ini Tuhan koreksi kami, ingatkan kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran. Amin. Karena kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan ada kemuliaan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapa. Di hari keempat di mana kami berlutut berdoa, berseru kepadamu, kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Kami boleh menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib terlebih besar ya Allah, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberi kami kemenangan. Saya mengundang Bapak Sanjaya untuk maju ke depan. Haleluya. Mari saudara buka hatimu, angkat pujian ini dengan iman. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan untuk menolong hidupku hari ini. Sesuatu yang luar biasa Engkau akan terima. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan ini aku Bapa. Aku mau menjadi orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Horama ase. Mari angkat pujian ini dari hati dengan iman. Apapun pergumulan persoalan dalam hidupmu, apapun proses yang sedang kau hadapi, dengan baik-baik ada rencana Tuhan yang ada dalam hidupmu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menyalahkan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan anak Tuhan mau memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Urama ase. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan tahirkan hamba-Mu bersama Bapa Sanjaya. Kami minta perkenan ya Tuhan untuk melayani perjamuan kudus. Kami percaya dengan iman. In nama asli itu Lord, Tuhan Engkau yang mengubahkan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku percaya lewat perjamuan kudus kami diubahkan, kami dibaharui, bahkan hidup kami Tuhan pakai Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, berbicaralah pada umat-Mu Bapa. Terlebih Tuhan kami, anak-anak-Mu Bapa, yang memiliki usaha, yang bekerja, yang sekolah, yang berbisnis, yang berdagang. Kami minta disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi pengelola-pengelola yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara buka hatimu, percaya malam hari ini ketika kau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kau terus memandang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai hidupmu, baik dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam usahamu, bahkan di dalam bisnis, keuanganmu. Percaya kita punya Tuhan yang lebih besar, kuasanya lebih besar. Sebab itu gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu gentar.
kita punya Tuhan Yesus. Katakan, angkat pujian ini sebagai doamu. Katakan dengan iman, aku percaya Tuhan Kau akan menolong hidupku malam hari ini. Karena sesuatu yang luar biasa akan aku terima dari Engkau Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang, tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tangan Tuhan yang membawa kami kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu mari buka hatimu, mari terus bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuasamu, mari angkat suaramu, katakan Tuhan, Kuasamu terlebih. amin Tuhan, kami percaya Jesus. Uriana masih dalam nama Yesus. Tak pernah terlambat janjimu malam hari ini Tuhan. Aku percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Ketika Tuhan membuka pintu-pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutup pintu itu. Kami percaya Tuhan malam hari ini pintu-pintu itu sudah Tuhan bukakan dari surga malam hari ini di dalam nama Yesus. Terlambat janjimu yang Di nama Asyik Edina kuasamu, kuasamu terlebih. Saya undang untuk bangkit berdiri. Amin Tuhan. terlambat Oh ya Rama Asyik. Terima kasih Yesus. hidup. Tuhanlah penolong di dalam hidupku. Malam hari ini kami rindu Engkau. Kami rindu Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena kami percaya di dalam hidup kami ada Yesus. Dia Engkau terus hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam kami. Oleh asli ini. Kami percaya malam hari ini apapun mulai dalam hidup kami tidak pernah terlambat janji. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mempersatukan roh kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena di dalam perjamuan kudus ada kemenangan yang Tuhan berikan. Di dalam perjamuan kudus ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan Tuhan ada mujizat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ada sesuatu yang luar biasa yang kami terima dari Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, dengan iman, dengan penuh ucapan syukur, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saya mendapatkan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya bersyukur Tuhan mengingatkan saya untuk tetap terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari saudara kita sama-sama angkat. Mari kita angkat tubuh Kristus. Percaya. Mari ikuti saya. Kita mau perkatakan dengan iman saudara. Katakan dengan saya saudara, dengan suara yang nyaring. Percaya dengan iman. Katakan, inilah tubuh Kristus, daging anak domba Allah yang sudah diserahkan dan dipecah-pecahkan buat saya. Saya percaya di dalam tubuh Kristus ada kuasa darah yang tercurah di kayu salib, yang memberi aku kesembuhan, yang memberi aku kelepasan, yang memberi aku pemulihan,
pemulihan, yang memberi aku yang memberi aku kemerdekaan, kemerdekaan, yang memberi aku yang memberi aku kemenangan. kemenangan. Aku percaya, Aku percaya. aku sudah menerimanya. Aku sudah menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. aku akan memakannya. Aku akan Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukannyakah yang kau pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Ya Rabba asyik ini naik. Mari berkatakan dengan iman bersama dengan saya. Inilah darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan dan memeteraikan aku menjadi ahli warisnya dari semua janji Allah untuk melindungi aku, untuk menudungi aku, untuk memberkati aku. Aku percaya di dalam darah Tuhan Yesus ada kuasa pengampunan dosa, ada kuasa perlindungan, ada kuasa kesembuhan. Aku percaya aku akan meminumnya. Mari saudara dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap pribadi mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh syaka nama ayara mase. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
darah Tuhan Yesus yang dari surga mengalir mengurapi setiap anak-anakmu, mereka yang punya usaha, mereka yang berbisnis, mereka yang berjualan, mereka yang dagang, mereka yang sekolah, bahkan mereka yang melayani. Aku percaya Tuhan materaikan malam hari ini, dan aku percaya Tuhan adakan perbedaan yang abadi dalam nama Yesus. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mencari Tuhan, orang-orang yang selalu beribadah, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang selalu menjalani kebenaran di dalam hidup. Kami percaya ada berkat yang Allah nyatakan, ada berkat keajaiban yang Tuhan sediakan. Aku percaya Tuhan dari bulan Juli sampai bulan Desember, setiap kami boleh mengalami penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku percaya malam hari ini tangan Tuhan yang mengurapi, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Bahkan kami percaya kekurangan diberkati Tuhan. Tuhan, kami percaya menjadi umat Tuhan yang tidak berhemat, tidak kekurangan, namun apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, itulah iman kami malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan, dan Engkau hidup di dalam aku. Aku mau hidup terus di dalam Engkau, menjadi umat kesayangan-Mu, menjadi umat yang Tuhan kenal. Terima kasih Papa. Nanti silakan Fatima bantu. Penuhiku. Minta saudara, penuhi aku Tuhan, penuhi hati. Uribi asih ina maayana, shikire maona. Oh haleluya. Mari dengan segenap hati penuhi aku Tuhan. Urapi kami, dengan urapan-Mu kami kuat. Dengan urapan-Mu kami dapat melewati setiap goncangan. Dengan urapan-Mu Tuhan memateraikan. Dengan urapan-Mu kami menjadi orang-orang yang berbeda ya Tuhan. Ada sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dalam hidup kami. Ada terang-Mu Tuhan. Sebab itu penuhi kami. Dalam minyak-Mu dari surga mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Minta saudara pengurapan keuangan turun atas Firiba Asri Inama Ayana. Setiap pribadi berdoa, katakan Tuhan urapi aku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara, mari kita angkat Bapa di dalam nama Yesus. Dengan penuh rasa syukur sore hari ini, aku percaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Aku percaya dengan iman hamba-Mu impartasikan iman hamba-Mu kepada umat-Mu di tempat ini, bahwa kami percaya ketika kami diurapi oleh Engkau Tuhan, tangan-Mu yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Dengan pengurapan-Mu kami jadi orang-orang yang diubahkan. Dengan pengurapan-Mu kami jadi orang-orang yang berbeda. Dengan pengurapan-Mu ada terang kemuliaan-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ketika kami mengoleskan bukan minyak ini, tapi dengan iman darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Kami percaya malam hari ini setiap kami terima pengurapan keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kira Aba Ase, bahkan engkau yang sakit juga terima urapan kesembuhan. Beriba Ase ini naik, urapan berkat ilahi turun dalam hidupmu. Uriba Ase, urapan kurinai se kelepasan, una ayense, kemerdekaan, kemenangan,
terjadi di dalam hidupmu. Mari saudara, dengan iman kita oleskan di kening kita sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bukan minyak ini, tapi kuasa dari surga yang mengurapi, tangan Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi kami malam hari ini. Mari kita taruh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur malam hari ini kami sudah menerima pengurapan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh sukacita, ada berkat, ada kemurahan di dalam nama Yesus. Mungkin masih ada sisa di tanganmu yang sakit, boleh oleskan, percaya engkau akan disembuhkan Tuhan. Syaraba'ata kasana. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus kami sudah menerima pengurapan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembali. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh menerima ya tadi setiap pengurapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah itu terus menjadi suatu kekuatan, suatu penopang di dalam hidup kita, supaya kita hidup terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu sebentar kami boleh menerima pengurapan semuanya Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau tetap selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia, apapun yang kami hadapi hari lepas hari Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh menghadapi hari-hari di depan dengan penuh penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang selalu boleh menguatkan kami, menolong kami. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberi yang melihat Tuhan, kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati. Sebab Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan berkat anak cucu.
Bapak Ibu berikan, Tuhan berkati dengan limpah. Mungkin ada pengumuman lain? Seperti biasa ya, hari Selasa ada doa di sekretariat jam 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada kesempatan boleh ikut ya, bergabung. Sebab ada berkat yang luar biasa di balik puasa dan doa ya. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin atau selanjutnya acara berjalan seperti biasa. Nanti petugas nanti akan menyusul ya. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Ibu Heni untuk tampil ke depan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara ya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara bangkit berdiri, kita mau naikkan doa syafaat kita buat bangsa dan negara kita ini. Bapa, pada malam ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Indonesia ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam hati-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan terus keadaan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keamanan Tuhan berikan buat bangsa kami di seluruh pelosok penjuru tanah air kami. Tuhan memberkati presiden kami, wakilnya semua diberkati Tuhan. Bangsa kami dipelihara, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Baik dalam masa krisis yang terjadi, kami percaya pemeliharaan Tuhan ya dan amin atas bangsa kami. Engkau yang memberkati bangsa ini Bapa. Kami percaya perekonomiannya diberkati Tuhan. Bangkit kembali, pulih kembali Bapa. Terima kasih Bapa, malam ini kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan virus COVID-19 juga kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini kami mau putuskan setiap mata rantainya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pulihkan kembali negara kami, Tuhan yang pulihkan kembali Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Bahkan daerah-daerah yang rawan dengan bencana alam juga ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa, gereja-gereja Tuhan yang mau berdiri buat bangsa ini, Tuhan yang memulihkan keadaan negeri kami, Tuhan yang menghindarkan dari segala musibah yang terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi terus atas bangsa kami. Injil Tuhan boleh diberitakan di seluruh pelosok penjuru tanah air kami. Kami percaya penuaian jiwa akan terjadi Bapa. Malam ini kami serahkan kota kami juga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kota kami dengan keamanan, kedamaian. Sakit penyakit semua dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memberkati kota kami ini. Kami percaya di mana ada kesejahteraan kota, di situ pun ada kesejahteraan buat kami semua Bapa. Kami memberkati wali kotanya, pemerintahan kota Madya Sukabumi diberkati sehingga mereka dapat bekerja membangun kota ini dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, malam ini kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala yang telah Tuhan kerjakan atas bangsa dan kota kami ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan menerima doa berkat dari Ibu kita. Mari saudara, kita mengangkat tangan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Bila pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan kami hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, sehingga setiap kami boleh datang beribadah, boleh melayani, boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semua untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menabur, yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih. Inama hasyenenai. Kalau kami Tuhan, malam hari ini Tuhan sudah berikan kesejahteraan di dalam hidup kami. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini tangan-tangan yang terangkat ke atas, ada tangan Tuhan yang sedang memberkati engkau. Ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu dan memberi engkau kemenangan. Bahkan tangan Tuhan yang mengurapi engkau. Oleh sebab itu pada malam hari ini saudara, percayalah engkau pulang tidak dengan tangan hampa, dengan tidak tangan kosong. Sebab kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu. Mari dengan iman terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, pelayananmu, bisnis, sekolahmu diberkati Tuhan. Anak menantu cucumu diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan malam hari ini kami sudah menerima minyak yang baru, gandum yang baru, anggur yang baru. Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, kami perbuat, kami usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sebab Tuhan menyertai dan memberkati kami. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa, kami percaya umat-Mu di tempat ini, kami sudah menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Keajaiban, mujizat, kebaikan, bahkan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami sudah menerima berkat-berkat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita mau angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati kami. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.